akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Pemerintah akan menang dengan membuktikan dua hal. Satu, mengapa dengan akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian kerjanya itu justifikasi secara prinsip. Dan yang kedua, mengapa dengan akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya itu akan membawa dampak baik dan kemudaratan yang lebih baik secara komparatif. Sekarang masuk dalam setup dari tim proposisi. 1. Mosi A, ini dalam mosi debat ini akan, maka ini dalam mosi proposal. B, maka materi dalam perdebat ini adalah satu, kedua tim harus tetap dengan mekanisme masing-masing dan kebijakan dari tim masing-masing. Tapi yang kedua, tim yang akan menang dalam debat ini adalah tim yang dapat membuktikan mengapa dengan mekanisme mereka tujuan yang diinginkan itu akan lebih dapat tercapai dan lebih baik dari segi melindungi akuratan dan signifikasi dampak. Tapi C, di debat limitasi, di debat ini kita nggak debatin apakah otomatisasi itu baik atau buruk, tapi kita debatin mengapa perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi itu harus dikenakan pajak tinggi. Nah, yang kedua, tujuan. Aku rasa kedua tim di debat ini ingin membuktikan tentang kesejahteraan masyarakat. Tapi makanya mekanisme di dunia pemerintah adalah, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, di dunia tim pemerintah akan mengenakan pajak tinggi kepada perusahaan-perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya, yang dimana perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan robot, mesin, dan program dalam proses produksi ataupun manufakturnya. Sekarang masuk dalam kasus pemerintah. A1. Mengapa dengan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya itu terjustifikasi secara prinsip? A. Visualisasikan status quo. 1. Sekarang perusahaan manufaktur itu mereka udah banyak banget mengganti dan beralih ke otomatisasi kerja menggunakan teknologi dalam proses produksinya. Kenapa? Karena perusahaan itu berorientasi profit, panel. Kenapa dan bisa seperti apa bentuknya? Sadari, satu, dengan otomatisasi ini bikin perusahaan mengeluarkan uang yang sedikit. Karena contohnya, mereka nggak perlu memakai banyak manusia dalam proses manufaktur dan menggaji mereka tiap bulan. Karena ya, kalau pakai mesin mereka nggak perlu digaji dan pekerjaan mesin bisa jauh lebih cepat. Makanya, ini berimplikasi perusahaan-perusahaan berbondong-bondong buat beralih ke otomatisasi untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran biaya produksi yang minim dan pemasukan yang banyak. Tapi, oleh karena ini memunculkan masalah baru di status quo. Kedua, masalahnya apa? Satu, pekerja-pekerja kasar kayak buruh yang langsung bekerja di tahap produksi manufaktur itu kehilangan pekerjaan mereka karena otomatisasi ini. Dan ini buruk banget. Kenapa? Kedua, makanya banyak banget orang-orang kehilangan sumber penghidupan mereka karena pekerjaan mereka digantikan oleh robot dan mesin. Nah, B, oleh karena itu, mengenakan pajak yang tinggi terhadap perusahaan yang udah meraup lebih banyak keuntungan itu dijustifikasi secara prinsip. Kenapa? Satu, karena mereka udah meraup keuntungan yang sangat besar dan membuat orang-orang kehilangan pekerjaan mereka yang dimana itu adalah sumber penghidupan mereka. Makanya dengan ngasih pajak yang tinggi ke perusahaan ini adalah satu bentuk retribusi dan mengembalikan daripada perusahaan itu kepada masyarakat sendiri. Tapi preemptif, lo bakal bilang, ya kalau gitu perusahaan akan justru mati dan bangkrut karena pajak yang tinggi. Tapi alminis buat mereka. Enggak, panel, karena dengan naik pajak yang tinggi itu nggak tahu bikin perusahaan kehilangan seluruh pemasukan mereka karena pemerintah juga nggak akan ambil seluruh uang mereka. Dan mereka masih punya margin keuntungan yang besar karena mereka tetap akan bisa menjual produk mereka dan dapat keuntungan berkala secara tiap bulannya dan tiap tahunnya. Tapi yang kedua, kenapa sih harus melalui pajak? Karena dengan perusahaan bayar pajak itu, uangnya akan didapatkan kepada pemerintah dan dikelola untuk pemerintah. Nah, dikelola pemerintah untuk rakyat. Contohnya seperti apa? Dengan pemerintah memberikan fasilitas kepada rakyat seperti pelatihan kerja, layanan publik yang baik, dan fasilitas yang baik. Dan pemerintah juga punya tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Makanya pemerintah juga dengan memberikan pajak yang tinggi ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Nah, sekarang masuk ke dalam A2 saya. Mengapa dengan akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya itu membawa dampak baik dan kemudaratan yang lebih baik secara komparatif? 1. Aksesibilitas masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. A, dengan adanya pajak yang tinggi ini tuh melindungi akuratan yang ada kayak masyarakat orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka karena otomatisasi ini. Karena apa? Dengan adanya pajak yang tinggi, maka uang yang masuk pemerintah itu juga jadi lebih banyak. Jadi mana alokasi dana untuk mengembangkan fasilitas buat rakyat itu juga meningkat. Makanya ini bikin pemerintah juga dapat memfasilitasi masyarakat tersebut dengan mengasih pelatihan kerja atau bahkan memberikan layanan bantuan publik yang lebih baik. Karena coba lihat orang-orang yang pekerja kasar ini, karakteristiknya adalah mereka adalah masyarakat kelas bawah yang pada mereka itu nggak mampu untuk menempuh pendidikan tinggi. Makanya mereka langsung jadi pekerja kasar, yaitu buruh. Makanya dengan menerapkan pajak ini bikin pekerja kasar ini seenggaknya dapat pemberdayaan lebih lanjut dari pemerintah. Contohnya kayak pelatihan kerja untuk adaptasi dengan teknologi, atau adanya sosialisasi mereka tentang gimana caranya mencari peluang di dunia kerja di masa modern ini, atau bagaimana pengembangan pelayanan fasilitas publik yang ada untuk menunjang hidup mereka dari pemerintah ketika mereka dipecat dari perusahaan-perusahaan yang melakukan otomatisasi ini. Sedangkan, apa komparatifnya di dunia oposisi? Di dunia oposisi, dunia akan semakin kapitalis dan menjadi kapitalis lagi karena meraup uang keuntungan yang lebih banyak dan kalangan-kalangan bawah akan semakin jatuh miskin dan gak ada yang bisa dilakukan untuk memberikan mereka. Nah, makanya yang kedua, ini
berimplikasi kepada apa di sisi kita dari aksesibilitas? Jika ada aksesibilitas, maka ada servabilitas. Aktor rentan di sisi kita, ketika mereka mendapat aksesibilitas untuk mendapatkan fasilitas yang baik dan menjaga hidup mereka, kayak pelatihan kerja tadi atau layanan publik, ini seenggaknya bisa bikin mereka apa? A. Bertahan hidup di status quo sekarang. Karena ya, dengan adanya pelatihan yang bisa bikin mereka bisa ngembangin skill mereka dan kemampuan mereka jadi manusia yang punya kesempatan untuk ada di dunia kerja untuk menghidupi diri mereka. Sedangkan apa yang di dunia oposisi? Servabilitas dan bertahan hidup ini nggak akan bisa tercapai karena masyarakat golongan pekerja-pekerja buruh ini yang dipecat, mereka nggak dapat pemberdayaan dari fasilitas pemerintah dan mereka nggak akan dapat pengetahuan dan ataupun pelatihan yang dimana mereka akan stagnan dengan kemampuan mereka yang mereka miliki sampai mereka dipecat, dan itu nggak cukup untuk mereka dapat bersaing di dunia kerja sekarang. Nah, makanya ini berimplikasi juga yang ketiga, yaitu kestabilitasan komunal karena adanya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. A. Aku rasa dengan pemerintah menerapkan pajak tinggi ini adalah bentuk perwujudan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Karena apa? B. Rakyat itu sendirilah yang memilih siapa pemimpin mereka, yaitu pemerintah itu sendiri. Dan rakyat sudah memberikan kedaulatan mereka untuk diatur sama pemerintah. Dan jadi itulah kenapa pemerintah boleh mengatur dan memaksa rakyat untuk mengikuti kebijakan tersebut, kebijakan pemerintah. Tapi ini juga bekerja sebaliknya, padahal rakyat juga punya hak untuk menuntut pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Makanya dengan menerapkan pajak ini adalah bentuk perwujudan bagaimana pemerintah itu melindungi rakyat, melindungi kepercayaan publik dengan memberikan keinginan yang mereka mau, yaitu kesejahteraan. Sehingga ini juga sebenarnya ini juga memenuhi interest dan kepentingan dari pemerintah itu sendiri. Karena apa yang menjadi dunia lawan? Kalau semisal nggak diterapkan pajak tinggi ini kepada perusahaan-perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi besar-besaran, akan ada ketidakpercayaan publik dan masyarakat yang sangat besar. Dan bahkan masyarakat akan justru tidak percaya dan melawan pemerintahnya sendiri karena ya pemerintah tidak berusaha menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Makanya apa penimbangannya? Satu, aktor rentan di sisi kami melindungi aktor rentan yang ada, yaitu pekerja-pekerja kasar dan masyarakat golongan bawah. Dan yang kedua, skala dampaknya apa? Di sisi kita, skala dampaknya sudah mencakup penjaminan akan aksesibilitas, servabilitas dari orang-orang tersebut, dari masyarakat besar, dan gimana ini juga menjaga stabilitas publik karena ada kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Dan kami juga udah buktiin bagaimana dengan menerapkan pajak tinggi ini juga sesuai dengan interest dan kepentingan pemerintah itu sendiri. Yang ketiga, di sisi kami seenggaknya udah ada safety net untuk melindungi rakyat itu sendiri, sedangkan di sisi lawan itu gak ada sama sekali. Jadi seluruh hal mereka itu sangatlah berbahaya untuk aktor rentan. Oleh karena penimbangan tersebut bakal menjadi pemerintah.